Misteri Alas Gumitir. Gunung Gumitir ialah gunung yang terdapat di perbatasan Banyuwangi dan Jember. Gunung ini menjadi jalan utama dari arah Jember menuju ke Banyuwangi lintas selatan. Tak hanya keelokan pemandangan yang dimiliki Gunung Gumitir ini, akan tetapi juga menyimpan hal mistis yang belum banyak diketahui orang. Konon, di kawasan Gunung Gumitir ada kejadian pelenyapan massal. Kejadian paling banyak makan korban adalah kejadian kerja paksa di kawasan Gumitir. Kejadian itu pada masa zaman Belanda. Banyak pekerja paksa ini mengalami kelaparan karena kerja terus-menerus dan tidak mendapatkan upah. Penduduk sekitar percaya bahwa arwah-arwah tersebut masih di sana dan dijadikan alas Gunung Gumitir menjadi rumah. Ada beberapa kejadian yang bikin merinding dan horor yang biasanya dialami oleh pengendara. Tetapi bagi beberapa orang yang terbiasa bolak-balik jalan di alas Gumitir ini, sudah menjadi hal yang biasa. Salah satu pengalaman pengendara di jalanan alas Gunung Gumitir adalah orang yang menaiki bus malam. Kejadian aneh yang dialami penumpang bus ini, tiba-tiba di depan bus ini ada asap yang menyeberang jalan. Maka secara otomatis yang melihat kaget dan merasa takut. Tetapi untuk supir dan kondekturnya, kejadian ini adalah yang biasa. Meski sekarang alas Gunung Gumitir ini sudah banyak berdiri warung-warung, tetapi tidak mengurangi keangkeran alas Gumitir. Ya, angker adalah kata pertama yang terbersit ketika kita melewati jalur ini. Medan untuk melewati kawasan Gumitir ini bisa dibilang mengerikan. Bayangkan saja, terdapat ratusan lintasan lika-liku dengan bidang naik turun yang dikelilingi oleh rerimbunan pohon tua. Bikin nuansa makin horor. Bukan tanpa alasan, alas ini terkenal dengan keangkerannya. Beragam kejadian mistis kerap terjadi di jalur alas Gunung Gumitir. Mulai dari kejadian kecelakaan yang mengerikan, tanah longsor, hingga teror mistis yang dialami oleh beberapa pengendara di jalur ini. Apa saja sih misteri di Gunung Gumitir yang paling sering dialami pengendara yang melintas di tempat ini? Salah satunya adalah pasar setan penunggu alas Gumitir. Konon katanya alas ini ialah lokasi pasar para lelembut Gunung Gumitir. Tak jarang para pengendara yang melintas seolah dinampai kegiatan dari pasar setan ini. Kejadian yang kerap dialami oleh pengendara yang melintas jalur alas Gumitir, ketika melihat pasar setan tersebut, mereka seolah merasa pasar itu terlihat normal. Anehnya, rasa kecurigaan baru muncul setelah melewati pasar, semacam terhipnotis. Bahkan beberapa kisah menceritakan bahwa siapa saja yang melewati hutan ini dan membawa benda pusaka, otomatis benda pusaka tersebut akan hilang dengan sendirinya. Ada yang meyakini jika benda-benda yang mempunyai energi spiritual akan ditarik ke dalam hutan angker Gumitir. Rumah para arwah pekerja paksa, banyak sosok gentayangan. Pada zaman dulu, pada saat pembangunan terowongan, diyakini mereka korban ratusan orang. Awal mulanya mempekerjakan 100 tenaga paksa yang diperintah untuk membuat terowongan pada masa penjajahan Belanda. Namun yang selamat hanya 5 orang.
Sungguh ironi memang, ratusan mayat tergeletak menderita saat pembangunan jalur ini. Alas Gumitir juga menjadi tempat pembuangan mayat-mayat anggota PKI. Konon mayat anggota PKI ini dibuang dan disebar di beberapa tempat di Alas Gumitir. Kira-kira lokasi pembuangannya berada di Watu Gundang, yang mana merupakan titik tertinggi jalan raya lintas Gumitir. Selain Pasar Setan, Alas Gumitir juga mempunyai lokasi berdirinya patung Gandrung sebagai ikon kota Banyuwangi. Patung Gandrung ini dibangun sebagai penanda bahwa pengendara telah memasuki kota Banyuwangi. Bukan sekedar patung, banyak saksi yang mengatakan bahwa mereka melihat posisi tangan patung Gandrung ini berubah-ubah seolah sedang menari. Selain di jalanan, Gumitir juga punya bangunan horor. Bangunan ini sudah ada sejak era Belanda. Dulunya, bangunan villa ini masih digunakan untuk tamu, tapi lama-kelamaan bangunan villa ini terbengkalai begitu saja. Bukan tanpa alasan, karena banyak sekali kejadian mengerikan saat menginap di villa itu. Yang paling sering dialami adalah hantu noni Belanda yang kerap kali menampakkan diri di sekitar kawasan bangunan tua tersebut. Banyak orang sekitar villa yang mempercayai kalau di bangunan itu ada istana makhluk astral. Lebih horornya lagi, di kawasan tikungan tepat di depan jalan villa itu sering ada kecelakaan yang memakan banyak korban.